Percayalah, timnas Indonesia tidak akan pernah berprestasi jika kondisinya seperti ini terus-menerus. Mau tahu kenapa? Yuk kita ulas di Gulali. Gua ulas sama Bang Jali. Jadi ada beberapa alasan dan juga beberapa faktor yang kenapa Bang Jali bisa bikin statement seperti itu di depan. Setelah Bang Jali menonton pertandingan Piala AFF antara Indonesia menghadapi Thailand, yang dimana berakhir imbang 1-1. Indonesia sempat unggul terlebih dahulu penalti ya di babak kedua oleh Mark Klok, pemain naturalisasi. Lalu Thailand sempat bermain dengan 10 orang setelah salah satu pemainnya kena kartu merah. Jadi bermain dengan 10 orang Thailand meskipun tertinggal menghadapi Indonesia 1-0. Tapi justru dengan 10 pemain, Thailand malah mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ini agak ironis, di mana yang biasanya tim yang unggul secara jumlah pemain harusnya lebih mendominasi, tapi justru timnas kita malah cenderung bertahan dan digempur habis-habisan oleh Thailand, dan malah Thailand berhasil menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Jadi apa yang Bang Jali bilang di awal bahwa timnas Indonesia ya tidak akan pernah berprestasi karena banyak faktor. Faktor utamanya adalah kualitas permainan timnas Indonesia. Jadi selama Piala AFF berjalan, Bang Jali tidak menonton saat menghadapi Kamboja yang dimana Indonesia menang 2-1, dan menghadapi Brunei ya menang 7-0. Untuk Bang Jali nggak nonton karena apa? Ya jelas kualitas Brunei dan Kamboja di bawah Indonesia. Sejak dulu sampai sekarang ya Indonesia selalu menang menghadapi tim-tim seperti itu. Dan justru Bang Jali malah heran kok lawan Kamboja itu cuma menang tipis 2-1. Bagi Sobat Kimu yang biasa tahu, itu dari dulu kita selalu membantai tim-tim kayak Kamboja dan Brunei seperti itu. Jadi ya nggak perlu bangga kita menang 2-1 bahkan menghadapi Kamboja, justru malah harusnya was-was. Alasan selanjutnya adalah kompetisi dalam negerinya, di mana sebuah tim nasional yang kalau pengen berprestasi itu kompetisi lokalnya harus berjalan rutin atau tidak ada kendala. Bandingkan dengan negara kita di mana jadwal liga aja sering bermasalah, apalagi ditambah kasus Kanjuruhan kemarin di mana menelan banyak korban jiwa, salah satu tragedi terburuk sepanjang sejarah sepak bola dunia, bahkan karena menimbulkan korban jiwa sampai 150 lebih. Dan itu bentuk kegagalan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga seluruh aspek yang terlibat di sana, dari PSSI, dari keamanan, kepolisian, bahkan dari para supporter, bahkan dari para warga yang menonton, semuanya, media, segala macam, semuanya itu bisa dibilang menjadi pelaku lah kalau menurut Bang Jali. Karena semuanya punya peran, semuanya punya kepentingan sehingga terjadilah tragedi seperti itu. Itu tragedi terjadi kalau nggak salah sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah November atau Oktober, dan kembali terjadi di mana perilaku para supporter kita, para penonton yang hadir di sana di GBK itu melakukan tindakan yang sama sekali tidak terpuji, di mana tim tamu yaitu Thailand saat mereka menuju stadion itu diserang oleh para supporter kita, di mana bis timnas Thailand ini diganggu ya, bahkan diserang, bahkan sampai bis yang ditumpanginya itu mengalami rusak kendaraan gitu, kaca pecah segala macam. Jadi ada semacam kekerasan lah yang sengaja ditunjukkan oleh supporter kita ya. Bang Jali nggak bisa bilang semuanya, tapi itu oknum yang dimana sama sekali mereka tidak belajar atas kejadian di Kanjuruhan, dan itu malah membuat kita semakin buruk karena mereka adalah tim tamu dari luar negeri yang hadir di sini untuk bertanding. Dan juga ini menjadi evaluasi untuk semuanya ya, setelah tadi permainannya dari timnas yang Bang Jali nggak enak banget ditonton, bahkan karena dimana passingnya, terus penyerangannya dimana terburu-buru,
itu benar-benar ya, kalau orang bilang Indonesia ada peningkatan, itu nggak kelihatan saat menghadapi Thailand yang tim yang kuat sesungguhnya. Kalau mereka terlihat bermain hebat menghadapi Brunei dan Kamboja, ya itu udah seharusnya gitu. Mereka harus terlihat hebat sebenarnya saat menghadapi tim-tim seperti Thailand. Dan itu tidak terlihat, dan itu menjadi bukti bahwa kita nggak usah berharap lah Indonesia bakal juara Piala AFF. Bisa masuk final atau semifinalnya udah bagus. Nah itu karena ya liga berhenti karena tragedi Kanjuruhan dan baru mulai berjalan. Bahkan jelang Piala AFF, PSSI sebagai yang mengatur jadwal timnas itu tidak memberikan pelatihan atau uji coba buat timnas sebelum memasuki turnamen, sehingga benar-benar tidak ada persiapan banget timnas Indonesia pada Piala AFF kali ini. Ya mereka jadi bisa dibilang tampil tanpa persiapan yang matang. Nah, jika semuanya sudah banyak yang tidak siap, permainannya buruk, persiapannya buruk, supporternya juga beberapa oknum melakukan hal-hal anarkis, ya kita nggak usah berharap muluk-muluk lah kalau seperti itu. Ya kalau mau juara ya perbaiki dulu sistemnya. Kalau sistemnya udah bagus ya pasti juaranya bakal nyusul. Jadi nggak perlu kecewa kalau nanti di semifinal atau di final atau bahkan penyisian grup akan gagal. Jadi Bang Jali pengen bilang bahwa Indonesia harus belajar sama olahraga Indonesia lainnya, yaitu bulu tangkis, di mana sangat berprestasi meskipun ada gejolak di tubuhnya, organisasinya di PBSI. Tapi yang berbeda adalah para supporter bulu tangkis ini ya, atau kalau netizen bilang badminton lovers Indonesia ini benar-benar sangat-sangat patut dipuji. Itu terbukti dengan hadirnya di mana BWF, lembaga dunia yang mengelola bulu tangkis, itu menempatkan Indonesia Open sebagai salah satu turnamen paling prestisius, di mana mendapatkan turnamen yang paling bergengsi, sama seperti All England, itu karena berkat keriuhan supporter penontonnya saat bertanding di Istora ya, terutama di Istora yang sering terjadi. Jadi supporter sepak bola Indonesia harusnya belajar kepada supporter Indonesia, supporter bulu tangkis Indonesia, di mana mereka have fun, memberikan dukungan, tidak berlebihan, tidak terlalu fanatik, jika kalah bisa terima. Itu yang harus dilakukan oleh para supporter sepak bola Indonesia, di mana tidak perlu lagi ada keributan-keributan. Jadi jika supporternya bisa berperilaku yang sangat baik, tentu harusnya bisa membuat para atlet kita, para pemain timnas sepak bola kita jadi lebih bersemangat seperti itu. Jadi itu aja yang pengen Bang Jal ucapkan, bahwa kita harus berubah, terutama untuk para pengurus sepak bola Indonesia, para supporternya, dan para semua penikmat sepak bola Indonesia, supaya Bang Jali, terutama Bang Jali ya, yang udah lama banget nggak merhatiin karena udah kecewa sama kualitas sepak bola Indonesia. Jika terjadi perubahan, tentu membuat Bang Jali pengen kembali menikmati, karena bagaimanapun ya kita pengen lah melihat timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau kondisinya seperti ini, jangankan Piala Dunia, juara Piala AFF aja udah nggak mungkin. Jadi itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa share video kali ini ke teman-teman. Semoga aja bisa jadi pembelajaran ya buat kita semua. Kasih like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.